PMII ini bukan hanya di sini. Jadi PMII ini Bang, PMII ini mencakup di seluruh Indonesia. Di luar negeri pun juga ada PMII. Kata masyarakat daerah tersebut Bang, itu udah merasa resah Bang. Kita bisa lihat bahwasannya di situ kita naruh ikan lele, mungkin kalau seandainya kita kasih air, kita rawat itu tuh tumbuh. Hidup ikan lelenya gitu Bang. Iya. Sebagaimana kalau seandainya hujan, misalnya kita lihat seperti kalau ada hujan tuh Bang semua air kayak kolam. Jadi itu mungkin kalau seandainya saya bilang itu bisa dimasukkan ikan lele dan itu hidup, itu bisa masuk akal Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kampus Al-Mujadid Sabah. Baik, mungkin perkenalan dulu nih dari abangnya, mungkin baru nanti ke kakaknya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriansa. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Komisariat Institut Islam Al-Mujadid Sabah, dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Siti Maisarah. Saya menjabat sebagai Kopri Komisariat Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Wah, luar biasa. Terima kasih nih sudah meluangkan waktunya di podcast kami untuk beberapa menit ke depan. Untuk di komisariat ini baru Bang ya? Ya, alhamdulillah. Baru terpilih beberapa minggu yang lalu. Alhamdulillah. Sebelumnya selamat untuk Bang Febri dan Kak Maisarah sudah ditunjuk jadi Ketua Komisariat PMI ya. Iya, PMI di Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Karena background Abang dan Kakak ini kan PMI. Menurut Anda PMI itu bagi seorang mahasiswa itu apa sih? Di sini setelah saya merasakan dan saya masuk di organisasi PMII, alhamdulillah sedikit banyaknya saya banyak mendapatkan ilmu di organisasi ini, terutama dalam public speaking, dalam relasi. PMII Bang ya, PMII ini saya sebagai mahasiswa gitu. Nah, perannya PMII ini dalam sebagai mahasiswa Bang ya, ini bukan sekedar organisasi, tetapi dalam organisasi ini tersebut ini memiliki lingkupan yang mana prinsip atau tujuan daripada organisasi ini bukan hanya sekedar mencari relasi, tetapi juga pembentukan karakter Bang. Nah, terus itu juga dengan organisasi ini kita mendapatkan banyak pengalaman. Nah, maka jika dibilang organisasi itu cuman lingkupannya mencari relasi, mungkin kalau seandainya orang yang tidak mengikuti organisasi atau dia bekerja saja, itu bisa juga ada tuh mendapatkan relasi. Tetapi jika dalam organisasi ini akan dibina Bang. Karena pada PMI ini, organisasi PMI ini ada proses pengkaderan. Ya, iya. Jadi setiap pengkaderan tersebut akan diberi masukan, materi, bagaimana solusi yang akan dihadapi ketika ada suatu problem. Oh, begitu. Berarti PMI ini adalah tempat pengembangan bagi mahasiswa. Ya, betul sekali. Tempat pengembangan, tempat pembelajaran bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin bingung tempatnya di mana. Kan kita tahu mahasiswa itu tidak terlepas juga, bukan hanya kita di kampus nunggu dosen, tapi kita mahasiswa itu belajar. Mungkin tempatnya PMI salah satunya. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui kan, di sini kita lihat kebanyakan mahasiswa sekarang kan banyak ibaratnya itu kuliah kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, disinilah kami sebagai wadah untuk mahasiswa, untuk mengembangkan karakter mahasiswa, di sini kami hadir. Di sini kami akan mengajari bagaimana cara public speaking yang baik, bagaimana cara mengoperasikan komputer atau laptop. Itu nanti insya Allah di sini bakalan kami ajari semua. Oh, begitu. Baik. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin
untuk mahasiswa baru, kan sebentar lagi kita kan bakal menghadapi nih penerimaan mahasiswa baru. Untuk mahasiswa baru kan belum tahu nih PMI itu apa sih gitu kan? PMI itu mungkin kepanjangannya mungkin apa PMI itu? Apakah pemeran apa gitu kan? P-nya apa? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, jadi untuk mahasiswa baru kebanyakan memang banyak yang tahunya cuman di PMI. PMI itu kan kepanjangan dari Palang Merah Indonesia. Sementara itu PMI, betul. Ya, itu PMI kan. Sementara di jenjang mahasiswa itu ada organisasi yang namanya PMII. Di mana PMII itu kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bagi mahasiswa baru mungkin belum tahu tuh apa sih itu PMII. Tujuannya sih apa sih? Untuk apa sih tujuan? Nah, jadi di sini sedikit kami jelaskan tentang PMII. PMII itu adalah Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, di mana di PMII ini itu nanti begitu banyak pengajaran yang akan kami ajarkan terkait pengembangan diri mahasiswa seperti yang dijelaskan di awal tadi. Di sini kami akan melakukan pengkaderan. Di mana nanti itu di jenjang-jenjangnya nanti itu ada pengkaderan. Untuk mengembangkan potensi dirinya agar dia bisa berbicara di depan umum, bisa mengoperasi komputer, karena di kampus kan cuman ya ibaratnya cuman ngajar, ya paling di kampus cuman disuruh bikin makalah, disuruh presentasi. Nah, di sini nanti kita ajarkan gimana cara bikin makalah, gimana cara kita public speaking, ngomong yang baik saat kita presentasi. Jadi PMII ini itu suatu wadah untuk pengembangan diri bagi mahasiswa. Oh, baik, luar biasa. Berarti PMI ini menjadi organisasi yang luar biasa, karena kita tahu di Indonesia ini kan PMI ini sudah menyebar luas, apalagi di kampus-kampus besar selain kita di Al-Mujadid. Nah, untuk di Al-Mujadid sendiri nih, Bang, karena mungkin Bang Pep sebagai ketua komisariat yang baru, komisaris yang baru, apa sih visi misinya gitu? Visi misi Anda sebagai ketua Komsat yang baru, ini Bu Kopri yang baru, apa sih? Nah, jadi terkait visi dan misi saya, yaitu terwujudnya Komisariat Institut Islam Al-Mujadid Sabah yang aktif, progresif, serta inklusif dalam mengkaderkan mahasiswa. Untuk misinya yang pertama, meningkatkan kualitas melalui pengkaderan. Jadi nanti kami akan lebih meningkatkan lagi kualitas dalam perkaderan kami yang sebelumnya mungkin belum maksimal. Di tahun ini insya Allah di kepemimpinan saya akan mengoptimalkan pengkaderannya. Yang kedua, mengembangkan budaya diskusi. Nah, nanti kita akan melakukan ataukah seminggu sekali ataukah 2 minggu sekali kita akan mengadakan diskusi, yaitu terkait ya isu-isu yang sedang marak terjadi lah. Yang ketiga, memperkuat solidaritas. Nanti kita akan memperkuat solidaritas antar sesama kader, baik itu kader dari luar maupun kader cabang Tanjung Jabung Timur. Nanti kita akan mungkin kita akan suwun ke cabang lain atau ke komisariat lain, karena kan seperti yang kita ketahui PMII ini bukan hanya di sini. Jadi PMII ini, Bang, PMII ini mencakup di seluruh Indonesia. Di luar negeri pun juga ada PMII. Mungkin nanti bisa kita datangkan, entah ataukah nanti kita datangkan yang dari luar provinsi Jambi ke sini. Supaya kita lihat kayak mana pengkaderannya di luar, kayak mana PMII di luar, agar pola pikir kita lebih terbuka. Yang keempat, mendorong kader aktif dalam kegiatan akademik maupun kegiatan non akademik. Nanti itu kita akan mengembangkan lagi itu potensi-potensi mahasiswa yang memiliki memiliki bakat. Yang misalnya dia memiliki bakat bakatnya ini di bola kaki, ataukah di futsal, ataukah di
tahfiz. Nanti kita kembangkan di sini. Di sini kita wadahnya kita kembangkan. Nanti kita cari guru kita untuk melatih mahasiswa ini agar supaya lebih aktif di tahfiz. Oke, mungkin hanya itu. Mungkin tambahan. Kalau visi misi saya sebagai Kopri Komisariat, itu visi saya mewujudkan kader Kopri yang prima, Bang. Iya, progresif, religius, inovatif, mandiri, dan aktif. Jadi saya di sini nih, saya ingin mewujudkan harapan saya ini, Bang. Saya ingin mewujudkan kader-kader Kopri ini tidak hanya aktif berorganisasi saja, tetapi juga ia dapat progresif, Bang, dalam menangkap segala-gala isu. Dan di situ juga kita dapat menemukan bagaimana cara kita, solusi kita dalam menghadapi permasalahan tersebut. Nah, itu harapan kami salah satunya, Bang. Nah, kalau misi saya itu meningkatkan kader PMI melalui kegiatan seperti kegiatan pelatihan, pengkaderan, dan pendidikan. Iya. Jadi kader PMI ini dengan adanya pendidikan, gitu kan, pelatihan dan pengkaderan tersebut, ia dapat mematangkan serta mengetahui di mana jati diri dia sendiri, gitu, dan dapat mengembangkan potensinya. Yang kedua yaitu menumbuhkan nilai keislaman, keindonesiaan, kesetaraan dalam kehidupan organisasi maupun masyarakat. Lalu ada juga mengembangkan potensi kader, Bang. Nah, terus menjadikan kader Kopri sebagai ruang aspirasi dan pemberdayaan perempuan atau wanita. Dan yang kelima, yang terakhir, itu membangun solidaritas dan kekeluargaan antara kader dan anggota. Begitu, Pak. Baik, berarti dari penyampaian visi misi dari Pak Komsat dan Kopri ini tadi kan, salah satunya tadi menjadi tempat pengembangan. Berarti visi misinya mungkin bakal banyak kegiatan nih kayaknya. Kayaknya bakal banyak kegiatan nih. Mungkin salah satunya ada nggak lomba-lomba mungkin seperti ini diadakan di Al-Mujadid atas nama PMI gitu kan, untuk mahasiswa-mahasiswa, ada nggak gitu, seperti itu? Mungkin harapannya mungkin ada nggak itu? Ya, kalau dari kami itu insya Allah pasti ada. Itu kegiatan kayak lomba, kayak pelatihan itu nanti kita adakan di kampus Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Pertama itu kita akan mengadakan latihan kepemimpinan, karena ya seperti yang kita lihat mahasiswa sekarang itu, kita lihat kebanyakan mahasiswa ini punya potensi untuk menjadi pemimpin. Tapi dia tidak tahu gimana caranya menjadi pemimpin yang baik, yang bisa mendengarkan aspirasi dari kawan-kawan atau dari masyarakat atau dari mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, disinilah nanti kita akan melatih mahasiswa tersebut untuk menjadi pemimpin yang baik melalui pelatihan kepemimpinan. Nah, terus terkait lomba, insya Allah nanti di 3 bulan ke depan insya Allah kita akan mengadakan yaitu terkait lomba tahfiz ataupun lomba azan ataupun lomba membaca ayat pendek. Karena kita tahu kan sekarang karena kita tahu di kampus kita ini namanya Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Tidak terlepas dari Islam. Baik. Mungkin tambahan ada? Mungkin kalau seandainya untuk saat ini, Bang, ya, kalau dari kami, karena tadi juga kami sebutkan bahwasannya untuk mengembangkan potensi diri, Bang, ya. Nah, gitu mencangkup semua mahasiswa itu dapat menempati di sini, Bang. Tapi gini, Bang, maksudnya kan bentar lagi ini SPMB, Bang, penerimaan PMB. Nah, jadi untuk menarik itu semua, Bang, ya, kita itu sebelum melakukan lomba, kita harus membuat kegiatan terlebih dahulu di sekre ini untuk meramaikannya, Bang. Jadi kita akan membuat pelatihan seperti yang dibilang sama Pak Kom tadi, pembuatan makalah, pembuatan mungkin karya ilmiah, lalu pelatihan public speaking. Nah, dengan begitu sama dengan Pak Kom tadi, kalau seandainya buat lomba itu karena institutnya Islam Al-Mujadid Sabah, ya kan, Islam itu lebih mencerminkannya ke Islam, Bang, ya. Nah, mungkin kalau seandainya sekarang ini, Bang, kita lihat ya, Bang, ya, di kampus kita itu banyak yang dari pesantren juga, Bang, ya, dari lingkungannya. Jadi
Mungkin kalau seandainya mereka habis keluar dari pondok ya kan, terus itu masuk kampus kita, nengok dengan katanya Islam, tapi tidak ada di situ lomba atau pengembangan diri yang menunjukkan bahwasannya kampus itu menunjukkan Islam gitu bang, kampus Islam. Jadi mungkin di situ lebih ke kita tonjolkan bang ya dari PMII, karena juga PMII pergerakan mahasiswa Islam gitu Indonesia, jadi lebih ke Islamnya bang. Mungkin dengan cara adanya syarhil, kita adakan syarhil. Maka dari itu kita di sekre ini, di PMII ini kita haruskan public speakingnya dulu bang. Iya, karena untuk semuanya itu akan mudah jika kita sudah memiliki public speaking yang baik bang. Begitu. Dari penyampaian tadi bakal ada lomba-lomba untuk jadi wadah tempat pengembangan mahasiswa. Saya sangat suka nih kayak syarhil tadi. Itu kan syarhil selain kita jadi belajar public speaking, ceramah, mungkin segala macam. Mungkin nanti kalau boleh saran dari saya, mungkin minta dibuatkan semacam seminar atau buat seminar kada seminar aktif atau seminar ini itu menjadi salah satu daya tarik kalau menurut saya. Karena gini, mahasiswa itu kan perlu tuh sertifikat seminar untuk jadi terkadang mahasiswa kekurangan tempat untuk ikut seminar gimana ya macam. Mungkin dari PMI kalau saran saya mungkin untuk minta ini bahasanya minta nih karena kebetulan nih Pak komnya baru, Bukopri-nya baru, jadi saran saja mungkin bisa dipikirkan kembali mungkin kan. Nanti akan kami pikirkan lagi terkait seminar, karena itu salah satu kegiatan yang menurut saya bagus untuk perkembangan mahasiswa. Alhamdulillah tuh kalau seandainya ada seminar bang ya, itu sebenarnya itu udah ada. Saya kepikiran sudah bang, itu rencananya itu akan diadakan setiap bulan atau beberapa bulan sekali gitu bang. Luar biasa. Iya, dan itu juga karena yang tadi abang bilang itu sertifikat bang ya penghargaan. Nah, yang mana juga kita membutuhkan di setiap kali, mungkin kalau seandainya kita mau lamar kerja bang ya, itu kan bisa tuh ditarik untuk mempermudahnya masuk di lowongan tersebut. Nah, selain itu juga di seminar itu kami akan insya Allah bang ya, itu akan mengadakan sekaligus diskusi bang. Jadi yang mengisi seminar tersebut itu bisa seperti yang dibilangkan sama Pak Kom tadi, kita ambil dari orang dari luar sehingga kita dapat bertukar pikiran ya bang. Bagaimana PMII di luar sana atau kondisi di luar sana dan bagaimana yang di sini. Jadi dari situ kita diskusikan sehingga kita dapat memperbaikinya satu sama lain. Iya. Baik. Terkait pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMI, ini kan pergerakan dalam artian menurut aktivis ya, menurut ini PMI ini kan aktivis dalam artian orang ya mahasiswa yang berpikir kritis lah terhadap apapun itu. Menurut Anda nih, pentingnya berpikir kritis bagi seorang mahasiswa, karena Bang selain di PMI mahasiswa juga kan. Jadi menurut Anda berpikir kritis itu bagi seorang mahasiswa tuh apa? Kayak gimana sih? Apa pentingnya begitu? Jadi menurut saya itu sangat penting karena seperti yang kita ketahui ini bang, seperti yang kita ketahui mahasiswa itu adalah sebagai agen of change atau agen perubahan. Nah, mahasiswa inilah sebagai wadahnya masyarakat untuk menyuarakan aspirasi kepada pihak pemerintah. Terus di mana juga berpikir kritis ini sangat penting karena itulah membedakan kita antara mahasiswa yang kuliah atau yang tidaknya. Karena kan seperti yang kita ketahui, mahasiswa yang sudah kuliah ini kan seharusnya pemikirannya itu sudah ibaratnya sudah agak maju ke depan daripada pemuda yang tidak kuliah. Kenapa itu sangat penting? Karena memang berpikir kritis itu adalah bagian jati diri dari seorang mahasiswa. Makanya kenapa perlunya berpikir kritis.
Karena tanpa berpikir kritis, mungkin pemerintah tidak akan melirik masyarakat, melirik mahasiswa. Baik, mungkin Izin sebelumnya, kalau seandainya berpikir kritis itu menurut saya sangat penting Bang ya. Karena kita berbicara seperti ini aja juga kita harus mikir Bang ya. Betul. Ini betul apa tidak ya? Ini salah apa enggak ya? Ini kan perlu pertimbangan juga Bang ya. Betul. Itu juga termasuk kritis bukan? Iya, kritis itu betul. Jadi sebagai mahasiswa Bang ya, apalagi dalam organisasi, sebelumnya dalam lingkup mahasiswa tersendiri Bang ya, ini mahasiswa ini tempat penyaluran aspirasi yang seperti dibilang Pak Kom tadi. Nah, jika kita hanya menerima aspirasi tanpa kita teliti dari permasalahan tersebut, itu kan akan menimbulkan permasalahan yang besar nih Bang. Gak mungkin dong kita tiba-tiba dapat ini masalah ini, oke kita langsung turun gitu kan, langsung hadapin. Itu kan jadi kayak, itu akan menurunkan personal branding kita sendiri gitu kan Bang ya. Iya, masanya kita nurunkan langsung menghadapi, kita maju langsung tanpa melihat ini betul apa salah gitu. Itu termasuk juga triknya kritis tuh Bang. Dengan kritis juga kita dapat mengubah sebagaimana prinsip dari PMI juga itu kan sebagai agent of change gitu Bang ya. Dengan di situ juga, dengan berpikir kritis itu juga, kita bisa melihat Bang, mana yang seperti Bang Ted tadi bilang, itu ada Maha Esa, mahasiswa. Dan jika ada yang bilang bahwasannya mahasiswa itu adalah Mahasewa, yang seperti yang dibilang sekarang Bang ya. Yang seperti betul. Ada kan Bang ya, yang demo tuh kan di Bundaran HI Bang ya. Itu dibilang mahasiswa itu sekarang bukan mahasiswa lagi, tetapi berubah menjadi Mahasewa. Nah, mungkin dari situ kita dapat berpikir kritis lagi Bang. Kita melihat dulu dari sudut pandangnya, mana sih yang dibilang Mahasewa itu gitu loh Bang. Apakah itu ada oknumnya tersendiri? Betul sekali. Terkadang itu orang selalu menutup-nutupin itu tuh kadang bisa-bisa dia loh yang buat lubang gitu Bang. Betul. Luar biasa. Baik. Dari penyampaian tadi kan saya tangkap berarti mahasiswa itu sangat perlu berpikir kritis ya. Iya, betul sekali. Karena mahasiswa itu adalah agen perubahan atau agen of change. Karena mungkin baru-baru ini kita lihat di kampus-kampus lain di luar sana luar biasa pergerakan mahasiswa. Ada yang dari UI, BEM, dari UGM dan sebagainya lah, yang hirup pikuknya kita tahu, mungkin aktif nih lihat sosial medianya. Itu salah satu contoh yang dilakukan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, baik terkait kebijakan pemerintah yang mungkin semena-mena dalam mengambil keputusan. Jadi menjadi tempat masyarakat juga untuk menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan mahasiswa, karena mahasiswa ini salah satu orang-orang yang berpikir kritis, tidak sepenuhnya langsung percaya apa yang diputuskan pemerintah ini baik ini segala macam, tapi mahasiswa tidak seperti itu. Dilihat dulu, ini disaring, terus ini tidak baik, ini program ini tidak baik, itu makanya ini yang dilakukan pemerintah sekarang tidak baik dan sebagainya. Makanya mahasiswa yang di luaran sana pada demo, pada ini ya kan, pada turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan tuntutannya. Mahasiswa ini kan dari segi pemikiran tadi disampaikan Abang ini memang kalau menurut saya juga setuju, dari segi pemikiran mahasiswa ini lebih maju ketimbang yang tidak mahasiswa seperti itu. Bukan kita tidak ini ya, banyak juga sih yang di luar sana yang tidak mahasiswa tapi pemikiran luar biasa. Biasanya orang-orang yang luar biasa banyak pergaulannya tuh. Mahasiswa ini perlu tempat. Ini PMI inilah salah satu tempat yang pas untuk pengembangan dirinya. Salah satunya gitu. Karena banyak nih organisasi mahasiswa lainnya. Ya pasti juga sama lah. Pentingnya. Karena mungkin karena mahasiswa itu adalah orang yang dari segi pemikiran lebih maju. Kalau menurut pandangan Pak Kom nih sama Bu Kopri nih,
pemerintahan kita sekarang nih, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur seperti apa? Oke. Wah, Nah, ini pertanyaan ini sangat bagus ini pertanyaan ini terkait pemerintah. Oke. Iya. Jadi menurut saya ini ya, menurut saya pribadi selaku Ketua Komisariat Institut Islam Al Mujadid Sabah terkait ke pemerintah saat ini ya boleh dibilang sedikit bobrok lah. Nah, di mana letak bobroknya ya? Di sini kita lihat di mana kita lihat sekarang di tengah-tengah masyarakat, terutama di masyarakat pinggiran-pinggiran kayak di Rantau Rasau, di Nipa Panjang, di Bandara Ulu, Bandara Ilir, itu kita lihat infrastrukturnya gimana. Nah, sementara sekarang pemerintah tidak ada sedikit pun melirik infrastruktur yang ada di sana. Malahan pemerintah terus menggali dana untuk pemerintah lain yang pulang pergi dari Tanjab Timur ke Provinsi Jambi. Sedangkan yang menggaji pemerintah itu dari duit masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, di situ letak bobroknya. Kenapa pemerintah bisa seperti itu? Kenapa tidak di sini kita kan juga di sini sudah menyediakan rusun untuk tempat pejabat-pejabat tinggi menginap, menetap. Nah, kita juga ada pasar, di depannya juga ada pasar. Nah, kenapa mereka harus pulang pergi dari Tanjung Jabung Timur ke Provinsi Jambi? Kenapa mereka hanya bekerja di sini, mendapatkan uang di sini dan menghabiskan uangnya di Provinsi Jambi, sehingga UMKM yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini tidak maksimal bergeraknya, tidak merubah roda perekonomiannya itu tidak berubah, Bang. Jadi seperti itu, Bang. Kenapa saya bilang bobrok? Itu seperti infrastruktur yang saya jelasin tadi, infrastrukturnya kayak seperti jalan. Nah, di mana sekarang kita lihat masyarakat yang ada di Rantau Rasau, Kecamatan Rantau Rasau sana, itu mengeluhkan dari tahun ke tahun mengeluhkan di jalan. Nah, saya sebagai Ketua Komisariat itu sangat miris sekali, Bang. Berapa banyak itu, Bang, di sosial media sudah dipubliskan di sosial media. Terus tanggapan dari pemerintah itu hanya tanggapan janji, Bang. Luar biasa. Sekarang masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu butuhnya itu aksi nyata, bukan janji. Karena masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sudah kenyang tuh, Bang. Sudah kenyang sekali makan janji dari pemerintah. Baik. Mungkin tanggapan Bu Kopri gini. Iya, Bang. Sepertinya mohon dievaluasi lagi, Bang, untuk pemerintahannya nih, Bang. Khususnya Tanjung Jabung Timur, khususnya di kabupaten ini, Bang, Tanjung Jabung Timur. Ini sebagaimana kita lihat, Bang, ya. Jalan ini, Bang, Masya Allah, masyarakat bukan sekedar mahasiswa saja, sebagai saya, Bang, yang resah, Bang, ya. Ini dalam daerah-daerah masyarakat daerah tersebut, Bang, itu udah merasa resah, Bang. Kita bisa lihat bahwasannya di situ kita naruh ikan lele, mungkin kalau seandainya kita kasih air, kita rawat di situ tumbuh. Hidup ikan lelenya gitu, Bang. Iya. Sebagaimana kalau seandainya hujan, kita lihat seperti kalau ada hujan tuh, Bang, semua air kayak kolam. Jadi itu mungkin kalau seandainya saya bilang itu bisa dimasukkan ikan lele dan itu hidup, itu bisa masuk akal, Bang. Itu kan ada anggarannya. Jadi mohon kepada khususnya Bu Bupati, tolong untuk jalan tolong dibagusi, Bu, karena sebagaimana janjinya sebelum menjabat itu akan dibahas tentang pembagusan perbaikan jalan. Jadi tolong diwujudkan dengan aksi nyatanya, bukan hanya janji manis saja. Mungkin kalau saya tanggapi sedikit, mungkin kita tidak bisa juga terlalu untuk infrastruktur lah, bagaimana jalan lah salah satu yang nampak nih yang di masyarakat, nampak nih yang di halayak umum. Memang jalan di Tanjab Timur ini yang kalau yang saya lihat datanya, nah bagian kabupaten itu tidak banyak. Tapi bagian provinsi nih, jalan provinsi itu banyak sekali yang rusak.
khususnya Jalan Mendahara Hulu kita itu memang jalan provinsi, tapi tidak menutup kemungkinan harusnya pemerintahan ini menjulur lah ke ini provinsi kan. Nggak mungkin masa masyarakat Tanjung Jabung Timur langsung ke provinsi. Betul. Kan kita ada pemerintahan. Begitu maksudnya. Yang anehnya sekarang ya kita tidak tahu lah. Mungkin Ibu Bupati juga sudah berusaha. Kita tidak tahu. Tapi kalau saya Bapak Anda nggak malah bobroknya sekarang bukan di tingkat kabupaten atau provinsi saja. Tapi se-Indonesia sudah bobrok pemerintahan ini ya kan? Itu. Betul sekali. Nah, mungkin dari situ Bang ya, kalau seandainya ini sebelumnya pemerintahan Bang ya. Ini kan sekarang ada program MBG-nya Bang, masuk kita tahu ya. Luar biasa. Itu ya. Di sini Bang, sebenarnya bukan salah programnya Bang. Bukan salah programnya Pak Prabowo itu nggak salah sebenarnya Bang. Cuman perlunya dievaluasi Bang. Ya kan Bang ya. Jadi nggak dimakan semua gitu kan Bang, nggak dihabiskan semua dana itu ke MBG. Sementara kita lihat sekarang ini Bang, ya kita aja jalan arah kita menuju pendidikan itu tuh sangat-sangat diminimkan Bang ya, sangat-sangat diprihatinkan. Jadi mungkin kalau seandainya dana MBG itu dibagikan untuk perbaikan jalan, jika tidak ada dana untuk anggaran pembagusan atau perbaikan jalan tersebut Bang. Mungkin kayak gini ya, kalau menurut saya lagi malah tambahan mungkin pemerintahan sekarang kan mengumbar-umbarkan efisiensi anggaran. Yang saya anehnya MBG, Kopdes itu luar biasa ya. Malahan anggaran lain kena dipotong, malahan anggaran itu makin dibengkakkan makin. Jadi perlu memang mungkin kita tidak bisa turun. Tidak bisa turun ke Bundaran HI. Ya kan, lewat ini mungkin kita juga menyampaikan itulah tadi. Tolong evaluasi betul kata Bu Kopri. Programnya nggak salah. Betul. Saya salah satu orang yang tidak pro dengan MBG gitu kan. Iya, saya pun jadi menurut saya Bang, saya salah satu mahasiswa yang menolak keras yang adanya itu program MBG. Nah, di Indonesia ini sangat butuh sekali yang namanya pendidikan. Betul. Untuk dana anggaran yang luar biasa digelontorkan untuk MBG dan Badan Gizi Gratis dan Kopdes segala macam, sangat tidak lucu kalau menurut saya. Sangat lucu Mas, dan tidak lucu. Sangat lucu. Ketika Bapak Presiden berpidato kemarin dan dilihat menyebut anggaran pendidikan, kenapa gaji guru tidak bisa naik? Ini segala macam. Kenapa tuh Bang? Kenapa? Anggarannya tidak ada gitu. Itu sangat tidak lucu dengan penyampaian dia sebelumnya. Iya, betul. Luar biasa. Memang. Kita lihat saya mahasiswa jurusan keguruan sama dengan Bukom nih. Yang bercita-cita nanti jadi guru. Saya khawatir. Memang kita calon guru, khususnya nih calon guru ini khawatir ada nggak masa depan di sini gitu. Luar biasa gitu. Ada nggak masa depan di bidang pendidikan ini, karena memang kita lihat sulitnya guru, sulitnya baik di pendidikan, mengajar segala macam, gajinya luar biasa kecil. Nah itu kalah dengan sama gaji pegawai MBG, SPPG, luar biasa. SPPG aja Bang, itu yang tukang sapu aja itu gajinya 2 juta. Luar biasa Bang. Kalau kita Bang ya, gaji guru berapa Bang ya? Gaji guru cuman, padahal Bang, yang paling penting itu sebenarnya guru Bang. Mungkin tanpa guru Indonesia ini bisa menjadi negara mundur Bang, bukan negara maju, negara mundur. Kita mahasiswa keguruan itu kalau saya kebingungan, terus merasa inilah kedepannya kita punya ini nggak sih, masa depan nggak sih di mahasiswa keguruan ini. Salah satu kami nih, saya ambil jurusan keguruan, tapi lihat di ini segala macam, saya merasa enak lah kerja di lain kayaknya nih ya kan, ambil kerjaan lain
Ya mudah-mudahan, Iya. mudah-mudahan pemerintah dengan adanya aksi yang dilakukan mahasiswa baik dari PMII Iya. dan lain-lainnya lah yang di luar sana dari penyampaian ini, mudah-mudahan apa-apa yang diharapkan masyarakat untuk Indonesia lebih baik. Iya, betul. Ya, dan kita juga berharap bukan di Indonesianya saja, khususnya kita di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini punya pemerintahan yang lebih baik lagi, Iya, mungkin bisa mungkin menepati janji-janjinya seperti itu. Mudah-mudahan lah nanti bisa ditonton pemerintahan kita, mudah-mudahan bisa baik, menjalankan amanah dia, menjalankan janji-janji dia untuk ke depan. Mudah seperti itu. Itulah yang mungkin bisa kita di podcast ini bisa kita ini. Harapan kita ke depan seperti itu. Baik, mungkin lanjut harapan besar nih bagi Anda nih untuk harapan besar Anda untuk kampus kita ya, kampus kita Al-Mujadid, kampus Institut Islam Al-Mujadid Sabah. Seperti apa? Mungkin Ya, jadi saya selaku ketua komisariat berharap besar di kampus Institut Islam Al-Mujadid Sabah itu ya terutama nih agar cepat beralih bentuk menjadi Universitas Al-Mujadid Sabah. Nah, jika sudah menjadi universitas itu otomatis nanti bakalan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini namanya bakalan dikenal di luar. Mahasiswanya bakalan bertambah banyak. Bisa merubah roda perekonomian untuk masyarakat. Yang kedua, semoga program studi dan fakultasnya itu cepat bertambah, karena banyak nih saya dengar dari siswa-siswa yang baru lulus dari tingkat SMP, SMK ataupun sederajat itu mengeluhkan di Institut Islam Al-Mujadid Sabah itu kenapa dia tidak memilih di situ, karena di situ program studinya masih ya boleh dikatakan minim. Masih baru ada 4 program studi dan 2 fakultas. Nah, mungkin hanya itu harapan terbesar saya, Bang. Baik, mudah-mudahan itu tercapai. Mungkin ditambahkan. Ya, mungkin kalau seandainya tambah dari saya untuk mewujudkan jadi universitas dan menyebarkan luasnya Bang ya, menyebarluaskan Institut Islam Al-Mujadid Sabah ini dengan cara kita banyak lomba-lomba nih Bang ya. Saya lihat udah ada lomba-lomba poli dan segala macam tuh. Nah, turnamen. Nah, itu mungkin kalau seandainya dikolaborasikan dengan daerah lain atau dengan organisasi lain, itu mungkin lebih nampak Bang ya. Itu dikolaborasinya dengan siapa sih gitu? Dari kampus mana sih? Itu kan bisa juga sambil bersosialisasinya gitu. Baik, mungkin saya tanggapi mungkin menurut informasi yang saya dapat, rektor kita itu Pak Wargo, Pak Dr. Wargo itu sekarang lagi perjalanan dinas, memang lagi inilah keluar negeri, memang lagi itu datang ke kampus-kampus. Mudah-mudahan pulang membawa kabar baik. Amin. Katanya memang kalau insya Allah tahun depan itu kita sudah berubah jadi institut, dari institut ke universitas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu tercapai, dan mudah-mudahan Pak Rektor yang lagi sekarang lagi melalang buana itu diberikan kesehatan, keselamatan di luar sana ya. Karena setelah nanti Institut Islam Al-Mujadid Sabah ini berubah bentuk jadi universitas, itu harapan kita dari mahasiswa yang punya pemikiran tadi, yang agen opceng ini segala macam, harapan kita itu meningkatkan kualitas SDM di Tanjab Timur ini. Mudah-mudahan apa-apa yang diinginkan, diharapkan itu bisa terwujud lah dalam waktu dekat. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sedikit kata-kata penutup lah nih untuk dari Bang Pep. Kata-kata ya penyemangat boleh, kata-kata orasi boleh, mungkin yang pendek-pendek boleh, silahkan Bang Pep untuk kata penutup. Baik, untuk kata-kata hari ini mungkin tidak banyak kata-kata dari saya. Sedikit kata-kata motivasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar. Ini ya, mahasiswa adalah salah satu agen perubahan. Maka
mulailah dari diri kita sendiri. Karena kalau bukan dari diri kita sendiri, siapa lagi? Karena mahasiswa itu adalah agen perubahan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Luar biasa. Proses itu tidak ada yang mudah. Proses itu pasti ada lika-likunya, ada naik turunnya, ada juga batu-batunya yang akan kita lewati. Maka dari itu tetap semangat, jangan pernah menyerah. Karena dari itu semua kita dapat berproses dan berkembang sebagaimana yang kita inginkan. Luar biasa. Jika tidak kita yang mengubah, jika tidak kita yang berubah, maka kita tidak akan bisa mengubah. Betul. Hidup mahasiswa. Hidup. Baik, mungkin sesi kita sudah. Oke, bentar Bang. Iya. Kami mau pantun dulu boleh? Boleh. Boleh. Silakan. Baik, di sini sedikit pantun untuk penyemangat kita, untuk penutup kita sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Pantun dari saya. Pagi hari melihat mentari, Cakep. burung berkicau di tepi rawa. Cakep. Tanjung Jabung Timur, negeri lestari. Iya. Kaya budaya, ramah warganya. Tunduk tertindas atau bangkit melawan mundur adalah suatu bentuk pengkhianatan. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Baik. Terima kasih untuk closingannya, luar biasa. Mahasiswa itu penyampaian luar biasa. Mahasiswa itu juga bukan hanya si perubahan, tapi pelaku perubahan. Mari untuk itu kita berkarya, mengabdi dan bersama memajukan kabupaten kita, kampus kita, dan semua orang yang kita cintai. Baik, itu saja untuk podcast hari ini. Kita kembali ke minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah telah tertulis dan akan kembali padanya.